Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Anis Marcella mengajar mapel geografi kelas 7. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi tentang bab 1 di semester ganjil ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita siswa mampu menjelaskan pengertian ruang. Kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi ruang. Dan ketiga, siswa mampu menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari keterkaitan ruang. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Bab 1 yang akan kita bahas, ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Apakah ini yang dikatakan ruang? Apakah ini yang dikatakan ruang? Dan apakah ini yang dikatakan ruang? Kalau kita lihat pada ketiga gambar tersebut, ruang 1 ini menjelaskan ada kegiatan meeting di dalam perkantoran. Gambar kedua itu adanya sawah, ya. Dan yang gambar ketiga itu adanya rumah yang tinggal di daerah perairan. Jadi, ruang itu adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Artinya, ya, ruang itu adalah tempat di mana makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya, ya. Jadi makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Kita kembali ke gambar 1, ya. Ini adanya ruang, artinya sebagian orang melakukan kegiatan interaksi di dalam ruang meeting tersebut. Dan gambar kedua itu adanya kegiatan, ya. Sebagian alat transportasi yang mengangkut beberapa tanaman. Dan yang ketiga itu ada perumahan yang tinggal di daerah perairan, ya. Artinya di dalam perairan itu terdapat makhluk hidup. Salah satunya adalah ikan. Oke, lanjut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Baiklah anak-anak, ya. Dari interaksi ruang tersebut, ini menjelaskan adanya interaksi dalam transportasi, ya. Jadi, interaksi ke ruangan itu, interaksi adanya komunikasi, ya. Komunikasi bisa terjadi tidak langsung dan secara langsung dan tidak langsung, ya. Kita perhatikan ilustrasi tadi bahwa ada beberapa transportasi yang melewati jalan raya, ya. Yang tadi lewat itu adalah delman. Nah, delman itu merupakan interaksi. Interaksi apa? Untuk menumpangi atau untuk mengajak para wisatawan mengelilingi kota Jogja, ya. Oke, lanjut. Menurut Bintarto, interaksi itu merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung dan tidak langsung. Artinya, kita lihat ilustrasi transportasi tersebut, itu adanya hubungan timbal balik, ya kan? Timbal baliknya bagaimana? Adanya bapak yang menggunakan delman itu untuk mencari uang, dan para wisatawan untuk mengetahui kota Jogja tersebut. Itu yang dikatakan interaksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi, ada beberapa gambar.
mana di dalam interaksi keuangan tersebut ada dua bentuk yang berbeda. Kita lihat desa. Pahami dulu ya nak, desa. Desa dan kota itu berbeda. Kita ketahui desa itu dia memiliki potensi alam, ya, memiliki pola yang tersebar, penduduknya tersebar, yang mengelilingi potensi alam. Berbeda dengan kota. Kota memiliki gedung-gedung menjulang tinggi, ya. Nah, inilah faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi keuangan. Apa Bu faktornya? Karena setiap wilayah itu memiliki perbedaan karakteristik. Pertama, potensi sumber daya alam, ya kan? Kedua, lahan. Ketiga, suhu. Keempat, iklim. Dan kelima, lingkungan. Oke, paham? Lanjut. Nah, ini karakteristik. Kita lihat topografi, ya, topografinya. Dia tinggal di daerah laut. Artinya, mata pencarian penduduk yang tinggal di laut itu adalah nelayan. Berbeda dengan desa tadi. Mata pencariannya itu sebagai petani. Itulah perbedaan karakteristik topografi, potensi sumber daya alam. Oke? Nah, selanjutnya di dalam interaksi keuangan ini ada tiga bentuk, ya, tiga bentuk dalam memudahkan manusia. Pertama itu saling melengkapi, yang dimana kita lihat wilayah A itu sebagai surplus beras dan wilayah B itu sebagai surplus ikan. Artinya wilayah A pasti membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B pasti membutuhkan beras. Dan hubungan ini merupakan hubungan timbal balik, ya. Dibutuhkan dan membutuhkan. Oke, kita lanjut dalam bentuk interaksi keuangan. Kesempatan antara, yang dimana di wilayah A dia memiliki penghasilan beras, tetapi kurangnya penghasilan ikan. Sedangkan di wilayah B dia merupakan penghasil ikan dan kekurangan penghasilan beras. Dan di wilayah C dia itu merupakan penghasilan ikan dan kekurangan beras. Kalau kita lihat gambar tersebut, ya, artinya wilayah A dengan B itu sama-sama memiliki hubungan timbal balik. Antara wilayah A dengan C itu sama-sama memiliki hubungan timbal balik. Nah, pada tahap kesempatan antara ini, bentuk interaksi keuangan, ya, wilayah A dia melakukan hubungan timbal balik ke B itu karena faktor transportasi, ya. Dan ternyata wilayah A dengan C itu lebih dekat jaraknya, jarak transportasi. Jadi kalau ada konsumen ingin belanja dari A ke B ke C, pasti akan memilih daerah wilayah A dengan C. Karena kenapa? Karena ekonominya dia lebih kuat ketimbang dengan wilayah B. Oke, lanjut. Kemudahan transfer, ya. Nah, anak-anak, kemudahan transfer ini adalah kemudahan perpindahan orang, barang, ya, dan juga informasi. Kita ketahui teknologi sudah canggih, ya. Siapa yang tidak tahu dengan mesin ATM, ya kan? Nah, di sini ada pasar swalayan. Kebanyakan kalau kita belanja di dalam pasar swalayan itu pasti transaksi pembayarannya non tunai, ya. Bisa menggunakan gesek mesin banking, ya kan? Bisa juga mengambil uang dalam ATM. Di dalam proses kemudahan transfer ini ada tiga faktor.
jarak, waktu, dan biaya. Apabila kita berpergian keluar kota, ya kan, nggak mungkin kekurangan uang kita harus kembali lagi ke Palembang, ya kan. Kita ada ATM, tinggal ambil, itu jarak. Terus biaya. Ketika kalian belanja di pasar swalayan, kekurangan 10.000, 20.000, 30.000, kalian tidak memiliki uang tunai, tapi kalian punya ATM, tinggal ambil, gesek. Dan ketiga, masalah waktu. Mesin ATM ini mempermudah segala transaksi, baik itu transfer, pengambilan uang, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita lanjutkan di dalam media Google Classroom.